Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Solikin, nomor induk mahasiswa 2024060026, jurusan hukum dari Universitas Siber Muhammadiyah. Ini saya akan memaparkan presentasi dari pelajaran hukum internasional dengan judul penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Hamlat menurut hukum laut internasional. Pengantar suatu permasalahan yang terjadi yaitu Blok Hamlat adalah wilayah laut seluas sekitar 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi, dekat perbatasan antara Kalimantan Timur, Indonesia, dan Sabah, Malaysia. Secara geografis, kawasan ini berada di ujung utara Kalimantan, tepatnya di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Diperkirakan cadangan migas di Blok Hamlat bisa dimanfaatkan selama 30 tahun ke depan, menurut berita Tempo. Kemudian kita akan membahas terkait sejarah singkat permasalahan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi, Indonesia dan Malaysia masing-masing sedang melakukan penelitian untuk mengetahui landas kontingen dan zona ekonomi eksklusif. Di tengah penelitian tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi Hamlat. Ya. Lebih lanjut, pada tanggal 27 Oktober di tahun 1969 ditandatangani perjanjian tapal batas landas kontingen Indonesia-Malaysia yang disebutkan bahwa Blok Hamlat adalah milik Indonesia. Sejak saat itu, konflik antara Indonesia dan Malaysia mulai memanas, khususnya pada tahun 1979 ketika Malaysia mengingkari perjanjian tapal batas landas kontingen. Malaysia justru memasukkan blok maritim Hamlat ke dalam peta wilayah mereka. Hal ini tentu saja membuat penolakan dari pemerintah Indonesia. Bukan hanya Indonesia, pelanggaran yang dilakukan Malaysia ini juga diprotes oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, Vietnam. Pada tahun 1980, Indonesia pun dengan tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran yang telah dilakukan Malaysia menurut berita Kompas tahun 2003. Lanjut, ini adalah gambar di atas merupakan perbatasan atau wilayah sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian ini adalah terlihat peta gambar sengketa dari Dirjen Migas dalam area eksplorasi. Ya. Kemudian lanjut, ini adalah gambar di atas merupakan gambar atau peta overlapping area alam balat yang disengketakan. Jadi ini adalah peta ya. Kemudian dengan presentasi ini bertujuan agar kita semua dapat menjelaskan suatu dasar hukum internasional dalam hukum UNCLOS 1982. Dapat menganalisis kasus dugaan negara terkait simpanan dan digitan. Jadi, kasus dua negara kita bisa menganalisis terkait kejadian ya. Terus kemudian pembahasan penyelesaian dua negara. Solusi antara dua negara.
Nah, lanjut, dalam kasus ini sangat relevan untuk dibahas mengingat demi tercapainya kestabilan di wilayah ASEAN di tengah ketegangan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu dan solusi yang harus dilakukan. Lanjut, dasar teori hukum. Batuk. Dasar teori hukum laut internasional. Dalam aturan hukum laut modern yang diatur oleh organisasi yang diperoleh dari perjanjian atau hasil lidang umum PBB yang diberi nama UNCLOS, yang diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan berhak menarik garis pangkal lurus hingga perairan seluruh menjadi perairan antara pulau sesuai pasal 46-45 UNCLOS. Dan dalam aturan ini, Indonesia berhak atas wilayah perairan sejauh 200 mil atas sumber daya alam sesuai pasal 56-57 UNCLOS, serta berhak untuk eksplorasi minyak gas sesuai pasal 76-77 UNCLOS. Jadi Indonesia memperoleh hak penuh atas kedaulatan sesuai dengan piagam atau perjanjian UNCLOS ini. Ya, nah ini adalah peta di mana gambar atas adalah zona ekonomi eksklusif sekitar 200 mil dari bibir pantai. Kemudian ini adalah termasuk gambar zona maritim UNCLOS 1982. Lebih lanjut lagi, dalam hal ini masing-masing mengklaim atas wilayah hambalang. Ya, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia mengklaim mempunyai hak atas pulau-pulau. Indonesia mengklaim ambalat berdasarkan status wilayah serta perjanjian tahun 1969. Dengan Malaysia tidak mencakup area timur sebatik, sedang Malaysia berdasarkan peta tahun 1979. Kedekatan dengan Sipadan Sibatik. Dalam kasus Pulau Ligitan Sibatik, Mahkamah Internasional tahun 2002 memenangkan Malaysia berdasarkan penguasaan efektif oleh Inggris, bukan teratat. Namun suatu keputusan itu tidak dapat menyelesaikan suatu batas maritim area sekitar sehingga ambalat tetap disputed atau diperdebatkan. Ya. Dan ini adalah peta perbatasan antara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam, di mana Sipadan dan Ligitan berada di antara dua negara tersebut yang disengketakan. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan atau solusi agar kedua negara ini tidak goyah atau tidak bermasalah terus antara Malaysia dan Singapura? Ya, solusinya adalah pada Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dan secara bersama-sama mengelola blok ambalat dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 27 Juni tahun 2025. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia telah mencapai konsensus untuk menyelesaikan isu tersebut dan menjamin kerjasama di wilayah ambalat. Sambil menunggu penyelesaian hukum yang masih berjalan, kami telah sepakat untuk memulai kolaborasi ekonomi melalui kerangka pengembangan bersama, ujar Pak Prabowo dalam konferensi pers bersama. Kedua negara berkomitmen untuk berbagai sumber daya alam yang ditemukan di wilayah maritim yang disengketakan. Apapun sumber daya yang ditemukan di laut akan kami kelola dan manfaatkan bersama-sama. Menurut berita Tempo 2025. Ya. Jadi dari kesimpulan dari materi ini bahwa sengketa ambalat menunjukkan efektivitas suatu hukum internasional UNCLOS dalam pengaturan hukum maritim, meskipun belum ada batas final dari kedua negara